Halo, besinya Getani. Besti, setelah serangkaian proses yang dijalani, akhirnya artis Jonathan Frizzy tiba di hari yang cukup menegangkan, di mana vonis atas kasus dugaan penggunaan alat hisap yang diduga mengandung obat keras dibacakan majelis hakim pada sidang 22 Oktober 2025, yaitu Ijong dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Oleh karena itu kami dalam penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Tetapkan barang bukti 50 pcs baterai pot berisi liquid yang mengandung etomidin, 1 buah kardus warna coklat bertulisan SK yang digunakan untuk menyimpan 100 pcs baterai pot berisi liquid yang juga mengandung etomidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur Indonesia ke Indonesia. 1 lembar print foto model pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B8B676 berangkat Kuala Lumpur Jakarta dengan nama penumpang pesawat Raharel Bahrun. 1 lembar foto pengadilan negara Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh majelis hakim tersebut yang dibacakan hari ini dalam sidang terbuka untuk umum Rabu 22 Oktober 2025 oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh penasihat pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Begitu ya, dari terdakwa, silakan untuk kasih dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia terhadap putusan yang dibacakan terhadap terdakwa Jonathan Frizzy, kami menyatakan pikir-pikir Juara ya, dan sekarang itu umum. Kami juga majelis pikir-pikir. Ya, juara ya. Baik, demikian rangkaian sidang perkara saudara nyatakan selesai dan sudah ditutup. Meski lebih kecil dari tuntutan jaksa, namun Ijong yang terlihat lebih kurus ini pun mengaku tetap bersyukur pada Tuhan serta tim kuasa hukumnya, termasuk orang-orang yang ia cintai. Namun Ijong yang masih pikir-pikir atas putusan vonisnya tersebut mengaku tengah berada di kondisi yang cukup di bawah, lantaran sebelumnya ada berita yang menyebut ia akan divonis tinggi, sehingga ia pun kepikiran anak-anaknya. Sehingga diduga perubahan tampilannya yang terlihat lebih kurus karena banyak beban pikiran terutama anak-anak dan pasangannya. Terlebih menurut Ijong, vonis yang dijatuhkan kepadanya 8 bulan penjara itu 1 bulan pun kata Ijong itu nggak cocok, Besti. Maksudnya mungkin tadi katanya kuasa hukum keberatan dengan hasil ini. Pikir-pikir bukan keberatan. Pikir-pikir. Ya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar pikir-pikir. Bang, kan berangkat dari ketidaktahuan abang juga mungkin gimana mungkin prosesnya 8 bulan ini udah cocok bukan belum sih? 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi keadaan saya sekarang apa ya udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan goreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun gitu. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat nantinya. Saya juga kan sama kalian teman-teman media juga berteman. Yang pertama-tama saya mengucapkan sama Tuhan Yesus Tuhan saya, dia udah memberi kekuatan. Makasih juga buat seseorang yang sayang banget sama saya, buat tim pengacara saya Ivan dan Bang Naot CS. Kalau itu saya serahkan sama tim pengacara saya nanti biar mereka yang mikirin. Dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama hoax yang beredar sekarang. Ada trauma sedikit, Bang? Apa? Trauma sedikit perihal hoaxing atau Jadi pentingnya hoax apa gitu? Belum bisa mikirin sih. Mau coba cari happiness aja gitu. Mungkin kita ingin meminta permintaan maaf kepada siapa mungkin? Kayaknya udah kemarin ya gitu. Yang saya ucapin tadi barusan aja yang kayaknya itu aja yang perlu disampaikan. Oke, Abang, mungkin terakhir kondisi Bang kesehatan so far seperti apa? Kondisi kesehatan sudah lebih baik, sudah sehat, gitu. sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi. Toh juga ini bukan sesuatu yang haram dan saya juga nggak main narkoba gitu, dan saya hidupnya bener, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi.
Nah, kalau Ijong sebelumnya sempat menyampaikan hukumannya 1 bulan pun gak cocok, lantaran dalam perkara hukumnya ia sendiri mengaku tidak mengetahui kalau alat hisap yang ia gunakan ternyata mengandung obat keras yang dilarang. Apalagi sebelumnya Ijong sempat diduga mengedarkan vape dengan bahan cairan yang diduga dilarang. Nah, atas hal tersebut pada awal penanggapannya Benny Simanjuntak pun buka suara atas dugaan tuduhan kepada Ijong kala itu dan menceritakan kronologi yang ia tahu. Ia pun membantah kalau sang keponakan disebut pengedar. Bahkan ia justru menduga Ijong dijebak, Besti. Diedarkan berarti bukan ya? Dari edarkan bagaimana? Cuman dia tidak pegang sama sekali. Itu kan 10, 50 di tangan, 50 keluar, 10 mau dikasih dia. Tapi tidak jadi, dia tidak pegang. Apa yang mau diedarkan? Itu kan just tip. Kalau just tip itu dibeli di Singapura, di Kuala Lumpur, kalau itu barang berharga mungkin nggak nyampe ke Jakarta. Saya tanya deh, mungkin nggak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pantas di situ, mungkin nggak nyampe Jakarta? Kan nggak mungkin. Logisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip, ya, just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong itu ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Nah 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Dikirimlah, aku ada adikku, kirimlah adiknya namanya Bahrul ya. Lalu dikirim, lalu si pas pengambilan itu biasa pakai protokol itu ditahan vape-nya, ditahan 50 ya, ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan vape-nya, banyakan. Dilepaskanlah 50 ya. Si Evan ini janji mau kasih, coba aja bagus kok bro, mau dikasih dia 10 ya. Nah lalu yang 50 lepas ini dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, saya pegang suratnya. Lalu diambil 50, dititip ke rumah Jonathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas sampai Jonathan, si Erna itu ditangkap, ya. Jadi si Jonathan nggak pernah nemu itu, yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya. Bukan 881, bukan ya. Jadi maksudnya ini adalah, saya nggak tahu ke arahnya bagaimana ini nanti. Cuma saya mau menceritakan bahwa kronologisnya seperti itu. 100 vape adalah just tip, diminta tolongin oleh Ijong. Lalu Ijong memang bikin WhatsApp, kan memperkenalkan si pemilik yang suruh ngambil just tip itu sama sama asisten sama adiknya, kan mereka di Bangkok, harus bikin WA dong gitu. Dah ya, saya sudah bikin aman ya, kan gitu. Biasa kita ngomongkan aman ya, kan seperti itu. Nah lalu dari 100 itu tahan 50. Setelah tahan 50, lepas 50. Penahanan juga tidak ada dibilang, penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Lalu lepas 50. Gitu aja, jadi itu aja ceritanya kronologisnya. Nah saya nggak tahu ini, saya sebagai aman, tapi saya tahu ya, saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ, sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Masih ada dugaan jebakan gitu Mas? Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak ya, ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Biar aja profesional hukum nanti yang berbicara gitu loh. Vonis 8 bulan penjara yang dijatuhkan pada Ijong memang belum final, Besti. Karena seperti yang disampaikan saat sidang vonis pada 22 Oktober 2025, Ijong dan tim kuasa hukumnya memilih untuk pikir-pikir lagi soal vonis yang telah dijatuhkan. Dan diberikan waktu 1 minggu untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak. Namun di sisi lain, meski mengaku tengah berada di titik rendah, Ijong mengaku bakal menggelar acara spesial seusai ia bebas. Hingga membuat warganet pun jadi menduga-duga
Apakah yang dimaksud Ijong adalah pernikahan usai ia bebas menjalani hukumannya? Dan benarkah Ririn yang tak pernah terlihat sorot kamera saat mengunjungi Ijong merupakan wanita yang akan dinikahi Ijong? Kedepannya saya mau melangsungkan suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua. Jadi kita saling dukung aja. Toh juga di sini bisa dibuktikan kalau saya sebenarnya atas ketidaktahuan saya, makanya saya bisa jadi seperti sekarang. Dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama hoax yang beredar sekarang. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Ada hari spesial apa tadi katanya Bang? Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau Ya mengundang. makanya baik-baik dong sama saya. Pernikahan Bang, apakah akan langsungkan pernikahan tahun depan atau seperti apa Bang? Berharap Natal di rumah nggak sih Mas Ijong? Bang Ijong, teguh. Natalan. Di rumah iya. Pasti dong, di rumah. Kita bareng-bareng. Untuk orang terdekat sendiri seperti pasangan sudah menjemput belum sih Bang Ijong? Bang Ijong, Ririn sendiri masih sering jenguk juga Bang Ijong? Bang Ijong, makasih. Kalau dari keluarga sendiri apa sering jenguk ke lapas Bang? Kalau dari keluarganya intens komunikasi sama kita dan beberapa kali jenguk juga ke lapas gitu ya. Om-omnya juga jenguk ke lapas untuk menanyakan kesehatan Ijong sendiri. Mungkin dari pihak Om Beni sendiri ada yang disampaikan ke PH sendiri terkait jelang putusan Ijong sendiri Bang? Kalau dari Om Beni menyampaikan ke kami hanya yang mensupport ya, apapun hasil putusannya ya mereka sebagai keluarganya Ijong yang mensupport lah kepada Ijong dan memberikan dukungan kepada kami tim penasihat hukumnya. Bang, ada aktivitas Ijongnya apa sih Bang? Mungkin kalau boleh tahu di lapas sendiri. Aktivitas Ijong yang dilakukan? Aktivitasnya ya yang wajar aja sehari-hari ya dia ada sedikit olahraga, dia pendalaman iman, ya seperti itulah aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di lapas. Bang, kemarin kan sempat di media dia mengatakan minta maaf kepada pasangannya. Benar nggak sih Bang kalau itu Ririn Bang? Itu saya kurang tahu ya, saya nggak bisa mengkonfirmasi itu juga, itu bisa ditanyakan langsung ke Ijongnya sendiri, ke pasangannya itu apakah ke Ririn atau apa ke mana gitu. Yang jelas dia meminta maaf ke masyarakat Indonesia dan dia meminta maaf ke anak-anaknya. Nah, selain Om Ben sendiri yang sering datang ke lapas, apakah Ririn juga sering datang nggak sih Bang mungkin ke lapas? Ririn beberapa kali menjenguk ya, memberikan support ke lapas gitu. Bawa apa mungkin ada obrolan ke abang gitu segala macam? Wajar aja sih, normal aja memberikan support, membawakan makanan, pakaian gitu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sama anak-anaknya sendiri tahu nggak sih Bang mungkin status ayahnya ini Bang? Status ayahnya sekarang ini anak-anaknya saya rasa tahu ya, cuman permasalahannya apa saya rasa ya masih kecil gitu ya, jadi kurang tahu gitu. Cuman video call dengan anak-anaknya ya diberikan kesempatan untuk masih bisa video call Ijong sendiri diberi. Saya diberikan kesempatan untuk itu, namun apakah sudah video call, nah saya kurang tahu. Jadi belum pernah jenguk juga anaknya Bang. Bapaknya lagi maksudnya nggak di rumah, nggak bisa nemuin mereka gitu. Ya, ya anak-anaknya kan masih kecil juga ya, masih belum dewasa, mungkin ya dia bagaimana menanggapinya ya kan saya kurang tahu juga gitu. Cuman tahu lah kalau papanya sekarang saat ini lagi menghadapi permasalahan. Ya Besi, Ijong ngajak tebak-tebakan nih. Anyway, melihat Ijong yang tetap bersyukur kepada Tuhan meski kini sedang berada di titik yang cukup sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya yang bebas dan warawiri di sinetron. Namun beruntung keluarga selalu mensupport bagaimanapun kondisi yang tengah dialami Ijong. Melalui wawancara bersama awak media beberapa waktu lalu sebelum sidang putusan, kuasa hukum Ijong menyebut di dalam Ijong melakukan aktivitas olahraga dan pendalaman iman, serta sempat memohon maaf pada pasangannya. Serta perihal komunikasi dengan keluarga pun Ijong tetap mendapatkan sesuai jadwal kunjungan. Tapi yang masih jadi teka-teki, apakah pasangan yang dimintai maaf itu adalah Ririn Dwi Ariyanti ya Besti? Secara ternyata disebut kuasa hukum Ijong, Ririn ternyata beberapa kali jenguk Ijong ke lapas loh. Ya Besti, seperti yang Ijong bilang, ini akan jadi pelajaran baginya dan kita semua. Dan semoga semua bisa dijalani dengan ikhlas dan segera bisa bertemu dengan anak-anak tercinta. Serta jangan lupa
pas acara spesial yang diduga menikah undangannya. Jangan lupa ya, penasaran gak sih Besti bener gak ya Ririn Dwi Ariyanti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.